Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih berita-berita semacam itu. Ada orang kepleset zina sampai hamil di luar nikah. Allah. Yang pertama, tidak boleh sang anak tersebut diberitahu kalau dia lahir dari wanita yang tidak menikah. Jadi anak tersebut tidak boleh tahu kalau dia dari anak zina sampai mati, tidak boleh tahu. Yang memberitahu bodoh dan bodoh dan bodoh, akan merusak dia. Gampang cara ngaturnya. Dia bapakmu meninggal atau bagaimana, gampang ngaturnya. Orang kan macam-macam kisahnya. Tidak boleh harga mati. Tidak boleh anak tersebut dikasih tahu kalau kau anak jadah, nak. Kau nggak boleh, haram membuka aibnya ibunya. Ibunya sudah tobat, kenapa dibuka-buka? Kalau laki-laki yang telah menikahi ibunya harus siap menutup sampai mati. Dan dia mulia. Mungkin ada seorang wanita menikah seorang laki-laki menikah wanita yang karena mungkin punya tujuan nutup. Ya kalau berani menutup sampai mati. Jangan dibuka lagi. Apakah perlu dikenalkan dengan bapak biologis? Itu bahasa fitnah. Menyebut bapak biologis berarti ada zina di sana. Ini bapaknya kok ada bapak biologis? Nggak ada bapak biologis. Kalimat istilah biologis itu membuka aib. Coba, ini bapak biologisnya. Orang langsung paham zina di sini. Pakai bahasa bapak biologis apaan itu? Coba, makanya ngaji. Bahaya itu. Jadi setelah disebut nama bapak biologis, berarti ada bapak bukan biologis. Nah, kan berarti ada apa istilah ini? Nggak ada istilah-istilah bapak biologisnya, nggak harus ditemukan dengan bapak biologis. Makanya begitu rendahnya zina. Kalau wanita berani berzina dengan satu laki-laki, bisa dengan 1000 laki-laki. Dan wanita mulia susah melakukan zina. Tidak gampang zina dilakukan. Ini bukan urusan kepleset, urusan kecerdasan juga berpikir. Dia punya rahim, dia punya tempat kotor segala macam. Ini. Kalau wanita cerdas, sebelum ada iman, dia akan berpikir. Wanita ngerti kemuliaan nggak bisa, dia gagai, dia direndahkan. Kok mau? Kalau bukan karena rendahnya seorang wanita. Tapi siapapun kalau pernah berzina lalu tobat, Allah Maha Pengampun, bisa memuliakan dia. Baik, tidak perlu dikasih tahu bapak biologis dan tidak perlu minta biaya dari bapak biologisnya. Kalau Anda tidak mau, saya ambil. Dia lebih kayak anak yatim dia. Jangan dibongkar. Kalau Anda tidak membiayai, kasihkan yang lainnya bakal banyak membiayai. Jangan gara-gara Anda menikahi wanita ibundanya, kemudian gara-gara kurang ekonomi lalu Anda bongkar, Anda minta kepada bapak biologisnya. Anda menyambungkan zina lama yang sudah dilupakannya. Sehingga bapak biologisnya menurut bahasa ini mondar-mandir kelihatan dia. Ingat, anaknya melalui ini. Ini anaknya ini seorang perempuan. Ini anakku, bapaknya dia, bapak biologisnya, nyambung lagi. Yang semula zina harus dilupakan, mau akhirnya ingat tentang kenangan-kenangan. Mana ngajari tobat yang demikian itu? Nggak ada. Tidak perlu minta bantuan dari bapak biologisnya. Tidak perlu dikasih tahu juga. Nggak ada urusannya. Karena tidak sambung nasab kepadanya. Nggak ada waris pewarisi di antaranya. Terakhir, tugas Anda menutup aibnya manusia. Kalau ada tetangga berzina lalu punya anak dari zina, kalau Anda tahu, jangan sampai tetangga yang lain tahu. Anda baru hebat. Musibahnya hari ini kalau ada orang hamil luar nikah, sak kampung tahu semuanya. Berarti sak kampung ini penggunjing semuanya. Hati-hati. Sebab gara-gara zina ini banyak nyebar kemana-mana, akhirnya orang berzina pun gampang. Coba kalau zina itu betul ditutup seperti yang diajarkan Nabi, orang malu berzina, berat. Tapi kalau orang sudah berzina, apalagi ada orang mulia, keluarga mulia berzina, dia berzina, ya dia saja juga berzina, ngapain saya enggak? Awas, hati-hati. Zina adalah hina. Kemudian ada pintu halal. Ada pintu halal. Jangan menyentuh kepada perzinaan hina. Macam-macam sebab orang masuk wilayah zina. Ada yang malu, ada ini. Sampai suatu ketika masuk wilayah zina seorang perempuan. Suaminya meninggal dunia dan dia semula solehah wanita ini. Bertahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ingin menikah lagi, ternyata anaknya marah. Karena anaknya marah, maka dia tidak menikah. Cuman dia kan manusia normal, akhirnya pemain gelap. Menikah tidak, berzina iya. Bodoh setan yang membohongnya. Jadi banyak sebab-sebab masuk wilayah zina. Pintu halal ada. Maka bisa sampaikan, hei anak, jika ibumu memerlukan hajat ini, jangan kau anggap selamanya sebagai ibu, anggap dia sebagai seorang wanita yang punya hajat.
Jangan sampai seorang anak hanya melarang ibunya menikah lagi, ternyata masuk wilayah zina, anaknya ikut dosa. Sama seorang ibu jangan bersulit urusan pernikahan anaknya gara-gara seorang ibu melarang, nanti kalau sudah selesai kuliah nak, sementara dia sudah punya kenalan dekat mulai dari semester 1. Akhirnya, iya ma, jangan nikah dulu ya. Iya ma, akhirnya memang betul dia di depan mamanya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya dapat sarjana ekonomi plus pezina, yang masuk neraka ibunya dulu yang merepotkan urusan pernikahannya. Jangan persulit urusan pernikahan. Kalau bab zina memang agak panjang ceritanya. Ada sebab ibu yang rewel, sudah tahu anaknya sudah gandeng-gandeng. Zaman anda ini bukan zaman sekarang, bukan zaman anda. Adanya TVRI paling mengerikan, album minggu sama film akhir pekan, itu pun yang tahu. Sekarang di HP-nya sudah ada macam-macam, kok anda masih mempersulit terus mau jadikan apa anak-anak ini? Hei bu, bukan anda loh ya, itu loh yang anda mah baik-baik. Saya itu kadang-kadang marah, itu sedih. Masih kecil, 21 kecil itu 6 bulan. Akhirnya betul sekarang sudah pandai. Kalau hanya waktu 10 menit saja ibunya pergi, dia bisa berzina di rumahnya. Call, datang cepat, pergi, beres. Sudah tidak takut kepada Allah. Sudah pendidikan sudah kurang. Dekat kepada Allah sudah semakin jauh kepada Allah. Sudah itu orang tua yang persulit pernikahan. Naudzubillah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.